ini, terutama yang di Laskar GBK, ini kan sudah sering berseteru dengan laskar-laskar PDIP ketika di lapangan. Iya. Jadi ya sangat kecewa kalau yang di elit justru malah berangkulan mendukung dan seperti tidak punya empati kepada kita yang di bawah ini, yang jelas seruan daripada sesepuh kami di Jawa Tengah, terutama Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Haji Wafi Maimun, putra-putra dari Kiai Maimun itu kan sudah meminta, sudah Kiai Maimun juga selaku sepuh PPP itu kan sudah meminta kepada DPP secara resmi untuk mengusung Anies Baswedan agar suara PPP ini meningkat kembali, naik kembali. Tetapi usulan para ulama kami ini seakan tidak diperdulikan. Andai nanti di DPP itu masih kekeh untuk mendukung Ganjar, itu sikap yang akan GPK ambil itu apa? Dan ini Gus, Alkut ini kenapa tidak mendukung Ganjar Pranowo seperti itu, Gus? Jumpa lagi dengan channel Langkah Anies di sini, di mana malam ini kami sudah bisa terhubung dengan narasumber kami yang mungkin saat ini sedang dicari-cari keberadaan, Gus. Karena Gus telah berani mengambil sikap untuk tidak ikut partainya mendukung Pak Ganjar Pranowo. Mungkin begitu ya, Gus ya? Ya, betul. Ini sebagai, ya mungkin kami dari relawannya Mas Anies agak bangga juga nih, Gus, karena sekelas GPK yang fenomenal ini bisa bergabung dengan Mas Anies dan dengan sikap yang tegas seperti itu. Gus, sebetulnya apa sih yang memotivasi GPK GPK Quds ya, Gus ya, ini ya, Gus? Ya. Untuk mendukung Mas Anies, Gus? Ya, setelah kami amati dari beberapa calon yang kalau sejak rekamnya itu yang seharusnya dipilih sesuai dengan aspirasi kalangan bawah, terutama pemilih Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang paling layak dan paling cocok harusnya adalah Pak Anies Baswedan. Iya. Begini, kalau amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh orang-orang NU atau orang PPP atau mayoritas orang Jawa khususnya lah, itu yang sehari-hari kami lakukan adalah misalnya tahlilan itu misalnya. Yeah. Sekarang andaikan 3 capres yang sekarang mengemuka, saya yakin yang paling pandai memimpin tahlilan itu Anies Baswedan dibanding yang lain. Saya bisa pastikan. Cara beliau berbicara, cara beliau berzikir misalnya, itu kayaknya yang paling bisa itu kayaknya Anies Baswedan dibanding yang lain. Saya tidak menjelekkan yang lain, tapi saya pernah baca seperti itu. Yang paling NU lah, yang paling PPP itu dibanding yang lain itu Anies Baswedan. Tapi kenapa DPP kok memilih yang lain? Itu kan menurut kami yang kalangan bawah ini aneh. Tapi ini Gus, apakah grassroots di sebagian di GPK Muhammadiyah itu gerakan Gus, mungkin ini Gus yang memotori sehingga nanti akan menjalar ke gerakan pemuda Ka'bah yang lain itu, atau bagaimana, Gus? Ya, kalau dari basis massa, misalnya PPP itu kan kursinya di DPR RI itu ada 19 kursi. Dari data 19 kursi itu terbanyak adalah Jawa Tengah. Iya. Dan basis terbesar Laskar GBK itu di Jateng dan DIY. Sebelum DPP PPP ini resmi mengusung calon dari PDIP, itu kita bersama GBK yang lain sudah memberikan usulan, desakan supaya DPP segera mengusung Anies Baswedan. Iya. Tetapi usulan kami atau aspirasi kami seperti seakan tidak dianggap. Iya. Hal ini sudah pernah terjadi ketika 2019 itu kan
DPP PPP mengusung Jokowi, kami Laskar-Laskar GBK sejateng DIY itu kampanye mati-matian untuk Prabowo saat itu. Akhirnya ada sebagian kalangan yang sampai memboikot PPP dari kalangan kita. Ada yang seperti itu, akhirnya suara PPP itu menurun drastis sampai sekarang ini. Nah, kami berharap dan juga atas seruan daripada sesepuh kami di Jawa Tengah, terutama Kiai Haji Najih Maimun, Kiai Haji Wafi Maimun, putra-putra dari Kiai Maimun itu kan sudah meminta, Simbah Kiai Maimun Zubair selaku sepuh PPP itu kan sudah meminta kepada DPP secara resmi untuk mengusung Anies Baswedan agar suara PPP ini meningkat kembali, naik kembali. Tetapi usulan para ulama kami ini seakan tidak diperdulikan. Elit-elit ini hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Makanya kami selaku yang dijadikan sebagai yang dituakan di GBK Al-Quds terutama mengambil sikap untuk memberikan pernyataan bahwa bukti bahwa kami masih bersama dengan para ulama yang lurus dan istiqomah di PPP seperti itu. Ini Gus, andai nanti di DPP itu masih kekeh untuk mendukung Ganjar itu, sikap yang akan GPK ambil itu apa? Dan ini Gus, mohon maaf kenapa GPK itu tidak khususnya di GPK Al-Quds ini kenapa tidak mendukung Ganjar Pranowo seperti itu Gus? Ya, pertama arus bawah ini, terutama yang di Laskar GBK, ini kan sudah sering berseteru dengan Laskar-Laskar PDIP ketika di lapangan. Iya. Jadi ya sangat kecewa kalau yang di elit justru malah berangkulan mendukung dan seperti tidak punya empati kepada kita yang di bawah ini yang di lapangan sering bersinggungan langsung dengan Laskar-Laskar PDIP. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, sosok Ganjar Pranowo ini menurut kami rekam jejaknya ini bukan seorang pemimpin yang sesuai dengan landasan PPP yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling penting. Iya. Salah satu landasan dari Partai Persatuan Pembangunan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Merintahkan yang ma'ruf, yang benar, yang baik, yang hak, dan mencegah yang mungkar, yang badil, yang buruk. Misalnya secara vulgar beliau itu ketika di salah satu podcast artis Indonesia itu kan dengan bangga suka dengan video porno, suka menonton video porno. Pernyataan seperti ini kan yang keluar dari seorang calon pemimpin perkara yang mungkar yang dibanggakan. Iya. Yang seharusnya malu, seharusnya ditutupi, tapi malah dipamerkan dan dibanggakan. Ini dari segi perilaku seperti ini sudah tidak cocok sekali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan lagi amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah amar mungkar nahi ma'ruf itu. Kebalik ya Gus ya. Lalu kami kan hidup di Jawa Tengah terutama. Ya. Saya sendiri kan orang yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya beliau itu. Dan kami itu juga sering dapat laporan dari para petani, terutama kan mayoritas orang Jawa Tengah itu kan petani. Iya. Selama kepemimpinan beliau ini dengan kartu tani, dengan kebijakan soal pupuk dan sebagainya itu, sering kami dengar dari para petani ini mereka mengeluh karena pupuk itu di pasaran mahal, kadang dicari juga susah. Sementara nanti para petani ini ketika panen raya, harga beras ini sangat murah, sangat anjlok. Entah karena impor atau apa kami tidak tahu. Tapi selama 2 periode kepemimpinan Pak Ganjar ini di Jawa Tengah, khususnya daerah kami ini yang kami sering dapat aspirasi atau dapat
dari para petani seperti itu kenyataannya. Ketika kemarin mau memilih lagi yang periode kedua itu kan sebenarnya petani-petani itu sudah resah sekali dengan kartu tani dan sebagainya itu. Tetapi kalau kami lihat dari pemilihan yang kedua kemarin itu suaranya sudah merosot itu. Sudah merosot. Iya, iya. Tapi karena terbantu beliau mengambil wakil dari tokoh PPP yaitu Gus Yassin, makanya ini jadi menang. Tapi kalau wakilnya bukan dari tokoh PPP atau putra kiai ulama kami mungkin kalah itu waktu 2 periode yang kemarin itu. Karena banyak petani yang mengeluh, yang kecewa, banyak yang kecewa selama kepemimpinannya. Itu yang kami rasakan terutama di wilayah desa. Ya ini Gus, kalau misalnya nanti di pasti pemilihan itu juga, mohon maaf, Ganjar itu juga mengambil anak ke kiai kembali, bagaimana ini kelanjutannya? Apa masih suara di grassroots akan terus menurun atau akan tetap manut apa yang pusat perintahkan seperti itu? Ya ada 2 kemungkinan juga itu, karena rakyat kita itu kan belum semuanya dewasa. Iya. Ada yang memilih karena sosok, ada yang karena idealis. Tetapi kalau ada pembelajaran politik supaya rakyat ini melek, sadar, terutama melihat partai pengusungnya ini kan yang selama ini kita rasakan kebijakannya banyak yang bagaimana. Kalau memang itu kebijakannya menyenangkan rakyat, tentu tidak akan didemo oleh adik-adik mahasiswa. Hampir tiap hari, tiap waktu kita lihat buruh, kita lihat mahasiswa berdemo, masyarakat berdemo, sampai presiden mengeluh sering didemo, itu kan tanda ketidakpuasan rakyat. Iya. Harusnya itu kalau memang melihat seperti itu ya tidak diulangi lagi dengan memilih calon yang sama-sama dianggap petugas dari partai yang sekarang berkuasa. Gus, nah menurut Gus Lutfi sendiri ini, ketika nanti dari DPP pusat tetap mencalonkan Pak Ganjar, yang mungkin dari Gus sendiri, apa ada rencana bahwa kita akan hengkang dari itu atau bagaimana Gus? Kira-kira. Sebenarnya kalau tentang PPP ini kan ibarat kendaraan. Ibaratnya ini mungkin kendaraan bis lah semuanya. Nah, supirnya ini ngawur. Kan seharusnya diganti supir, bukan dibuang kendaraan. Kan sayang kalau kendaraan bagus dibuang. Yang harus diganti adalah supirnya. Mungkin seperti itu. Kedepannya seperti itu. Cuma kita juga tidak memungkinkan kalau pergantian di masa-masa seperti sekarang ini. Tapi yang jelas arus bawah itu sudah resah. Sekarang itu kan orang Banten itu cuma menyumbang 1 kursi di DPR RI untuk PPP. Jawa Tengah ini basis yang sekarang tersisa yang paling besar di seluruh provinsi Indonesia itu Jawa Tengah. Maka kami menyampaikan kepada DPP, hati-hati kalau teman-teman di Jawa Tengah ini aspirasinya diremehkan terus, maka kami khawatir P3 ini tinggal nama saja nanti. Kalau aspirasi kami sering tidak dianggap. Karena ini benteng terakhir Jawa Tengah. Ini benteng terakhir kami anggap seperti itu. Karena kalau nanti sampai turun, berarti kan di bawah 4%. Nah itu kan berarti tidak bisa masuk ke Senayan. Iya betul. Tapi tadi Gus, sebelum saya wawancara dengan Gus, tadi juga saya lihat dari DPC Aceh itu Gus menyatakan sikap mendukung Mas Anies Gus. Dari DPP ya, sebenarnya banyak dan sikap-sikap itu sudah disampaikan sebelum pencalonan ini. Dari berbagai DPC, dari Majelis Syariah, dari sayap seperti GBK di berbagai daerah itu sudah seperti alarm bagi DPP ini untuk jangan dilanjutkan berkoalisi dengan PDIP. Nah, puncaknya kemarin itu sebenarnya kami dari Alput yang bicara ini cuma 1 riak saja,
nanti akan ada pertemuan ke depan, para komandan-komandan laskar akan bertemu untuk membahas ini dan akan melakukan kampanye akbar untuk Bapak Anies Baswedan. Amin, amin. Itu akan menjadi, nanti DPP akan melihat bagaimana arus bawah, kalangan bawah ini akan kembali berseberangan seperti di tahun 2019. Dan itu akan kami mulai dari Jawa Tengah yang katanya kandang merah. Ini Gus, kalau boleh tahu sebetulnya, yang mungkin Gus agak ada sedikit bocoran atau apa, sebetulnya apa sih yang mendukung P3 sampai walaupun arus bawahnya tidak mendukung, tapi mereka sangat mendukung Pak Ganjar. Apa yang sebetulnya mendorong dari pusat itu untuk mendukung Pak Ganjar itu, Gus? Kira-kira. Yang jelas itu pasti bukan kepentingan rakyat itu, tapi kepentingan pribadi. Kami tidak punya wewenang untuk menyampaikan secara langsung apa itu, tapi yang jelas itu bukan kepentingan rakyat, tapi itu kepentingan pribadi dari elit-elit yang mencari sesuatu dari penguasa, bukan pro rakyat tapi pro penguasa. Mungkin statement terakhir Gus yang Gus akan sampaikan jika video ini nanti tersebar mungkin sampai ke pusat atau ke seluruh wilayah Indonesia, Gus? Ya, kami ingin menyampaikan kepada DPP supaya kembalilah ke jalur yang benar, bahwa P3 ini didirikan oleh para ulama yang istiqomah, para pendiri-pendirinya ini kan dari gabungan ormas-ormas Islam, terutama ada Nahdlatul Ulama dulu ikut mendirikan PPP ini. Ada dari Al-Musi, ada dari Tarbiyah, ada dari berbagai macam ormas dulu yang waktu itu difusi menjadi satu partai, itu Partai Persatuan Pembangunan, terutama Allahyarham Kiai Haji Bisri Samsuri, salah satu ulama yang sangat dihormati oleh banyak pesantren di Jawa ini. Nah, kalau P3 ingin selamat, maka tirulah atau kembalilah ke jalannya para pendiri. Kembali ke jalan yang lurus, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang benar. Bukan karena ingin mencari dunia atau mencari kekuasaan semata. Perjuangannya itu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat Allah, bukan untuk mencari jatah menteri atau mencari komisaris atau posisi apa. Bukan itu yang dicari. Yang dicari para pendiri partai ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lebih bangga PPP ini menjadi oposisi seperti di zaman Orde Baru. Itu masih selamat, walaupun miskin tapi akidah selamat, walaupun miskin tidak makan uang haram. Itu lebih kami anggap berwibawa dan mandiri dibanding hanya menjadi penjilat penguasa, makan uang haram dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih Gus atas bincang-bincangnya ini. Mohon maaf nih malam-malam kami mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Demikian pemirsa di seluruh tanah air dari channel Langkah Anies, bincang-bincang yang sangat istimewa sekali dengan Gus Lutfi dari pimpinan GPK Al-Quds di Yogyakarta. Demikian, terima kasih Gus atas waktunya. Nah, sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.